Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau kali ini kita akan belajar di tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, di subtema 1 mengenai keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia dikenal sebagai negara keragaman suku bangsa dan budaya? Menurut Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat BPS, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Berikut contoh persebaran beberapa suku di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Kalian bisa cek di buku tematik kalian sendiri. Yang pertama, Pulau Sumatera. Suku bangsanya ada Gayo yang berasal dari Aceh, Batak Karo berasal dari Sumatera Utara, Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, Anak Dalam berasal dari Jambi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, di wilayah Pulau Jawa. Ada suku Betawi dari DKI Jakarta, ada suku bangsa Sunda dari Jawa Barat, ada suku Jawa dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, ada suku Madura dari Jawa Timur. Yang ketiga, Pulau Bali, NTT, dan NTB. Ada suku Bali Aga dari Bali sendiri, ada suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dan ada Alor dari Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, di wilayah Pulau Kalimantan, terdapat suku bangsa Tidung dari Kalimantan Utara, suku bangsa Dayak dari Kalimantan Barat, suku bangsa Banjar dari Kalimantan Timur, suku bangsa Dayak Bakumbai dari Kalimantan Tengah dan Selatan. Yang kelima, ada di wilayah Sulawesi, yaitu ada Sangihe Talaut dari Sulawesi Utara, ada Ampana dari Sulawesi Tengah, dan ada Toraja dari Sulawesi Selatan. Yang keenam, di wilayah Pulau Maluku terdapat suku bangsa Ambon dari Maluku sendiri dan suku bangsa Seram dari Maluku Utara. Yang ketujuh, di wilayah Pulau Papua terdapat Dani Papua dan Asmat dari Papua Barat. Nah, selain suku bangsa yang beragam, Indonesia ternyata juga memiliki banyak bahasa daerah. Tercatat sekitar 750 bahasa yang digunakan penduduk Indonesia di seluruh wilayah. Berikut 10 bahasa daerah yang paling banyak penuturnya, yakni yang pertama, bahasa Indonesia biasanya ada di wilayah Pulau Jawa bagian tengah dan timur. Kemudian, bahasa Sunda terdapat di Pulau Jawa bagian barat. Bahasa Madura terdapat di Pulau Madura, kawasan pantai utara Jawa Timur, Surabaya, dan sekitarnya. Kemudian yang keempat, ada bahasa Minangkabau terdapat di Provinsi Sumatera Utara, bagian barat Riau, dan Negeri Sembilan. Yang kelima, ada bahasa Musi, terdapat di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi, Sumatera Selatan. Yang keenam, ada bahasa Bugis yang terdapat di Sulawesi Selatan. Ada bahasa Banjar yang terdapat di Kalimantan Selatan dan Timur, serta Kabupaten Indramayu dan Riau. Yang kedelapan, bahasa Aceh, terdapat di pesisir sebagian pedalaman di Aceh Timur. Kemudian yang sembilan ada bahasa Bali, terdapat di Pulau Bali. Yang terakhir, bahasa Betawi terdapat di daerah DKI Jakarta. Anak-anak, meskipun bahasa di Indonesia terdapat banyak sekali, namun masih ada atau sekarang mengalami kepunahan. Beberapa penyebab kepunahan bahasa daerah. Yang pertama, punahnya suku bangsa yang menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Kemudian, enggannya kaum muda menggunakan bahasa daerah. Kemudian, bahasa orang tua yang memilih mengajarkan anaknya bahasa asing daripada bahasa daerah. Lalu, pengaruh dari negeri luar akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Yang terakhir, ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sehingga menjadi bahasa pertama yang diajarkan dan digunakan di masyarakat. Untuk itu, kita perlu melestarikan bahasa daerah tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempelajari bahasa daerah lebih mendalam lagi. Yang ketiga, menjadikan bahasa daerah salah satu mata pelajaran di sekolah. Faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Artinya, masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai kelompok etnis dengan budayanya masing-masing.
Keragaman suku bangsa ini menyebabkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor kondisi negara kepulauan. Yang kedua, letak Indonesia yang sangat strategis. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, penerimaan sistem transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu kemajuan sistem transportasi dan komunikasi. Jadi, 5 hal tersebut merupakan faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Lalu, jika terdapat banyak suku bangsa di Indonesia, bagaimana kita menyikapinya? Tentu kita harus punya sikap persatuan dan kesatuan, yaitu sebagai berikut. Mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama dan suku. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, karena tidak semua teman kita agamanya atau keyakinannya sama dengan kita. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena logat bahasa yang berbeda-beda. Tentu ketika mereka berasal dari suku yang berbeda atau dari daerah berbeda, maka akan berbeda dengan kita logatnya. Yang harus kita lakukan adalah tidak mengganggu tersebut. Yang keempat, yaitu menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Anak-anak, pernahkah kalian menaiki delman? Ya, delman adalah alat transportasi yang ditarik oleh seekor binatang. Misalnya binatangnya yaitu kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ya, tentu saja pedati tersebut akan bergerak. Nah, pernahkah juga kalian mendorong meja, menarik meja, mengangkat meja, dan lain sebagainya? Nah, aktivitas yang kalian lakukan tersebut merupakan gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan kekuatan. Keadaan suatu benda yang dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh benda terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contoh, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah ke gaya yang diberikan. Karena gaya yang diberikan. Gaya juga terdapat banyak macamnya. Yang pertama, gaya otot, yaitu gaya yang ditimbulkan akibat aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, kemudian ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Yang kedua, gaya gravitasi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, maka benda tersebut pasti akan jatuh ke bawah. Kemudian contoh lain, penerjunan payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke arah bumi atau ke yaitu gaya pegas. Gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya ada ketapel, karet gelang, panah, dan lain sebagainya. Kemudian gaya magnet. Gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda terbuat dari logam tertentu. Contohnya, besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Kemudian, gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, jika penggaris digosok-gosok pada rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka penggaris tersebut akan menarik potongan kertas. Dan yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek menimbulkan hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar. Contohnya,
saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, kemudian juga menghapus papan tulis dan lain sebagainya. Nah, sekarang pernahkah kita berpikir bagaimana ketika kita mau menemukan informasi pada sebuah teks? Ya, kita akan belajar itu. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Membaca merupakan jendela dunia. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Tentu ini sangat penting. Yang kedua, membaca keseluruhan teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting yang belum pernah kamu tahu. Lalu, kita akan mencari informasi atau arti dan makna dari hal-hal penting yang tadi kita catat. Demikian pembelajaran di tema 7 subtema 1 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, selalu pakai masker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.